Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat sore. Perkenalkan nama saya Saktika Rati Asmara Nasution. NIM 253600007. Mahasiswa program studi S3 Pendidikan Dasar eh, Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan membuat video presentasi mata kuliah analisis kebijakan dan kepemimpinan pendidikan dasar. Izin Bu Prof dan rekan-rekan untuk share screen bahannya. Baik, dengan topik di sini kebijakan pendidikan dasar nasional Indonesia dalam perspektif kebijakan publik dan kepemimpinan pendidikan. Nah, pendidikan dasar merupakan fondasi yang paling fundamental dalam sistem pendidikan nasional Indonesia. Jadi pendidikan dasar ini bukan hanya sekedar transmisi pengetahuan, melainkan juga merupakan wahana pembentukan karakter, kecerdasan, multidimensional, dan kesiapan warga negara. Selanjutnya dalam konteks kebijakan publik, pendidikan dasar ini menempati posisi yang sangat istimewa, di mana kebijakan publik merupakan arena di mana negara paling intens berintegrasi dengan rakyatnya, sehingga ini berdampak langsung pada reproduksi sosial, mobilitas, ekonomi, dan identitas nasional. Secara historis, kebijakan pendidikan dasar di Indonesia sudah mengalami beberapa evolusi yang sangat signifikan, mulai dari era Orde Lama, diwarnai dengan semangat nasionalisme pembangunan, sehingga muncul Orde Baru, diwarnai dengan sentralistik kuantitatif, banyaknya muncul SD-SD impres, hingga terakhir di masa reformasi muncullah desentralisasi dan otonomi daerah. Selanjutnya landasan filosofis. Nah, landasan filosofis ini dalam setiap sistem kebijakan pendidikan pada hakikatnya memang dibangun di atas landasan filosofis tertentu yang tentunya nanti akan menentukan arah tujuan, isi, dan metode pendidikan itu sendiri. Sedangkan di Indonesia sendiri, filsafat pendidikan secara eksplisit itu dirumuskan bersumber dari Pancasila. Nah, filsafat Pancasila sebagai landasan pendidikan di Indonesia itu ada lima. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, di mana di sini menempatkan dimensi spiritual dan transendensal terintegrasi dalam pendidikan. Selanjutnya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, dimensi ini menegaskan komitmen pada penghormatan martabat manusia dan keadilan. Selanjutnya, tiga persatuan Indonesia. Nah, di sini pendidikan dijadikan sebagai pemersatu keberagaman. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, di sini pendidikan dijadikan sebagai demokratis dan partisipatif untuk mendorong pendidikan itu sendiri. Selanjutnya yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini tentunya mengharuskan pendidikan yang merata dan berkeadilan.
Selanjutnya di sini ada dua tokoh kunci, yaitu yang pertama Ki Hajar Dewantara, di mana kita sudah tahu Ki Hajar Dewantara merupakan tokoh pendidikan nasional yang paling berpengaruh dengan memunculkan filosofi Ingarso Sungtolodo dengan arti di depan memberikan teladan, Ing Madio Mangunkarso di tengah membangun kehendak, dan Tuturi Handayani di belakang memberi dorongan. Selanjutnya ini juga sejalan dengan pendapat dari filosofis Paulo Freire yang berpendapat bahwa kritik pendidikan gaya Bang merupakan pendidikan sebagai praktik kebebasan. Selanjutnya, landasan konstitusional kebijakan pendidikan dasar. Nah, landasan konstitusional kebijakan pendidikan dasar di Indonesia sendiri itu berpijak pada Undang-Undang 1945, pasal 31 yang berbunyi bahwasannya setiap warga negara itu berhak atau wajib mengikuti pendidikan dasar serta pemerintah wajib membiayainya. Anggaran di sini diperoleh dari 20% dari APBN atau APBD. Yang selanjutnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 serta tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, pendidikan dasar itu ditempuh pada dalam masa 9 tahun. Pada usia 6 tahun SMP, SMP 3 tahun dan sebagai payung hukum komprehensif. Dan PP nomor 49 tahun 2008 wajib siswa wajib belajar 9 tahun sebagai implementasi teknis kewajiban konstitusional negara dalam penyelenggaraan pendidikan dasar. Terakhir CRC tahun 1989 dan Kepres 36 tahun 1990 di mana di sini memberikan konvensi hak anak dan PBB yang diratifikasi Indonesia mewajibkan pendidikan dan bebas biaya bagi semua anak. Selanjutnya, kebijakan pendidikan dasar yang bersifat perspektif kebijakan publik. Nah, evolusi kebijakan pendidikan sendiri itu tadi sudah sangat banyak ya, mulai dari Orde Baru, era reformasi, hingga sekarang di tahun 2005 adanya program bantuan operasional sekolah. Nah, adapun keunggulan dari BOS ini sendiri itu dana langsung ke sekolah, transparansi penggunaannya juga sudah sangat fleksibel, serta diferensiasi per daerah. Namun ditemukan juga kelemahan. Ini juga berdampak terhadap kualitas yang terbatas, besaran dana juga yang tidak mengikuti biaya real, dan rigiditas komponen masih ditemukan. Selanjutnya, kurikulum Merdeka. Ini merupakan analisis kebijakan terkini. Inovasi yang dilakukan adalah dengan kurikulum Merdeka ini sendiri, sebagaimana kita tahu, sebagai respon dari learning crisis yang dibuktikan oleh nilai asesmen nasional dan juga hasil dari PISA yang memang menuntut adanya inovasi kurikulum. Nah, inovasinya sendiri di sini itu dengan profil pelajar Pancasila dan juga pembelajaran berdiferensiasi atau fleksibilitas konten dan juga penggunaan model project based learning. Namun masih ditemukan tantangan dalam implementasinya sendiri, yaitu masih ditemukan kesiapan guru yang masih bervariasi. Infrastruktur digital juga tidak merata, sehingga juga ditemukan resiko kesenjangan kualitas. Nah, selanjutnya ya, desentralisasi pendidikan. Secara positif, memang inovasi eh, daerah unggulan seperti di daerah Jimbaran, Bali, dan Jawa Tengah ini sudah terlaksana. Namun sebagian besar daerah justru masih mengalami stagnantasi dan penurunan layanan kualitas pasca desentralisasi ini. Nah, dampak negatifnya mayoritas daerah mengalami stagnasi atau penurunan kualitas, baik itu dari kapasitas yang terbatas, nah, bahkan ditemukan juga masih banyak beberapa korupsi lokal.
Nah, akar permasalahannya itu karena ketidakseimbangan transfer kewenangan dan kapasitas atau sumber daya daerah. Selanjutnya, kebijakan kepemimpinan dasar dari aspek kepemimpinan. Jadi yang pertama di sini ada kepemimpinan instruksional. Di sini di mana kepala sekolah berperan aktif dalam perencanaan, koordinasi dan evaluasi proses pengajaran. Selanjutnya, kepemimpinan transformasional. Di sini kepemimpin itu menginspirasi, memotivasi, serta mengembangkan kapasitas guru secara kolaboratif. Selanjutnya, kepemimpinan distributif. Di sini peran kepemimpinan ini sangat berperan aktif terhadap seluruh anggota komunitas di sekolah. Sedangkan berdasarkan levelnya, kepemimpinan sendiri dalam pendidikan dasar itu terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama kepemimpinan makro. Ini meliputi Kemdikbudristek, di mana Kemdikbudristek berkoordinasi membentuk kebijakan nasional. Contohnya sekarang Merdeka Belajar. Sedangkan di tingkat meso, ini di tingkat kepala dinas pendidikan sebagai administrator pendidikan, baik itu di kabupaten atau kota. Nah, untuk tingkat mikro sendiri, ini di level kepala sekolah. Jadi, kepala sekolah sebagai instruksional leader dan penghubung kebijakan terhadap praktiknya di lapangan.